Jika ada satu orang yang paling memahami kata-kata ini, mungkin saya pikir itu adalah Petrus. Seorang yang berpengalaman, biasa mengarungi samudra, biasa mengarungi lautan. Dia biasa menangkap ikan, dia adalah seorang nelayan ulung. Satu ketika Tuhan katakan, kamu mau berjalan, mari berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, imannya bisa goyah. Keadaan sekeliling dia bisa membuat dia takut dan goyah. Pada waktu dia goyah, dia ulurkan tangannya. Dia katakan, Yesus tolong aku. Yesus secepat kilat langsung menyambar tangannya, membawa dia sampai selamat. Saya percaya sampai akhir hidupnya, dia betul-betul memahami arti kata ini. Saudaraku, mungkin saudara sedang mengalami hari ini hal-hal yang membuat engkau goyah, takut tentang masa depan, tentang ini dan itu dan sebagainya. Hari ini belajar kepada satu perkara. Katakan kepada Allahmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhanmu, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ajar kami menghidupi apa yang baru saja kami katakan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, karena Engkau alasan kenapa kami hidup. Tuhan, ajar kami menghidupi perkataan ini sepanjang umur hidup kami. Biar ini boleh menjadi buah bibir dari mulut kami kepada anak cucu kami, bahwa tanpa Tuhan kami tidak mungkin bisa hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, beri hamba-Mu bahasa yang sederhana. Mampukan hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu. Berbicara kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Supaya setiap umat-Mu pulang dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom, kasih shalom kepada satu sama lain sebelum saudara duduk. Dan katakan, hari ini sungguh luar biasa karena engkau ada di tempat ini. Puji Tuhan, saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, apa yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu, di bulan lalu, bahwa hidup orang benar itu akan kokoh, bahkan akan berdiri ketika menghadapi ujian api sekalipun. Ya. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 yang lalu kita bicara bahwa satu kali pekerjaan tiap-tiap orang akan diuji oleh yang namanya ujian api. Entah itu dari emas, perak, permata, jerami, kayu, atau rumput kering. Masing-masing akan diuji. Nah, saudaraku, semua kita, termasuk saya, kita akan mengalami yang namanya the test of fire, ujian api. Pertanyaannya, apakah saudara akan tetap teguh berdiri ketika ujian api itu terjadi? Saya ini ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Amsal 12 ayat yang ke-7. Amsal pasal 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Rumah orang benar berdiri tetap. The house of the righteous shall stand. Saudaraku, ini berbicara bukan tentang rumah fisik yang kita bangun, tapi ini berbicara tentang hidup orang benar. The house of the righteous shall stand. Apakah rumahmu akan tetap berdiri ketika ujian api itu terjadi? Saudaraku, semua kita seperti yang kita renungkan beberapa minggu yang lalu, kita akan mengalami yang namanya ujian api dalam hidup kita. Nah, pada waktu itu kita belajar satu perkara. Miliki motivasi orang benar. Motivasi yang benar adalah to God be the glory. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita renungkan beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi. Bagaimana rumah orang benar itu akan tetap berdiri. Saudaraku, perhatikan satu perkara.
Apa yang kau kerjakan, saudara, ini bukan berbicara tentang orang di luar sana. Karena 1 Korintus 3 ayat 13 tadi berbicara, Paulus sedang membicarakan ini kepada orang-orang percaya. Dikatakan aku telah menaruh dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus. Entah orang membangun apa di atasnya, itu masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang membangun dari emas, perak, batu permata. Ada juga yang membangun dari rumput kering, kayu, dan jerami. Semuanya itu dasarnya benar. Sama seperti kita di dalam gereja ini. Dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi apa yang saudara bangun di atas dasar itu akan membedakan. Rumah seperti apakah yang akan saudara bangun di atas dasar kebenaran ini. Hidup seperti apakah yang kau dan saya akan bangun di atas firman Tuhan ini. Ada orang yang membangun di atasnya dengan emas, perak, dan batu permata. Sekalipun ada ujian api, mereka tidak akan goyah. Tetapi ada yang membangun di atas kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika ujian api itu terjadi, maka mereka akan goyah, mereka akan hancur. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu kita bicara bahwa ini berbicara tentang karakter. Orang-orang yang membangun di atas emas, perak, dan batu permata, itu ditemukan di bawah tanah. Sesuatu yang tidak mudah terlihat. Harus digali, dicungkil, diusahakan. Tetapi kayu, rumput kering, dan jerami itu mudah didapat. Itu kelihatan di mana-mana, ada di atas tanah. Tapi yang seperti inilah yang mudah dibakar. Saudaraku, hidup kita masing-masing. Kita terlalu peduli dengan bersolek, dengan mendandani hidup kita. Mungkin bukan cuma sekedar fisik, tapi kita ingin kelihatan baik. Kita ingin kelihatan, wah, dipuji orang. Padahal itu semua nggak ada artinya sama sekali. Karena itu yang kelihatan. Pernahkah saudara betul-betul merenungkan, membangun, memikirkan, sungguh-sungguh mengupayakan sesuatu yang dibangun berasal yang tidak kelihatan, yaitu emas, perak, dan batu permata. Yang digali, dicungkil, diperoleh dengan susah payah. Itulah karakter. Rumah orang benar, the house of the righteous shall stand. Rumah orang benar dibangun di atas karakter yang seperti ini. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar, setelah kita melihat motivasi orang benar, sekarang kita akan belajar satu perkara. Saudaraku, apa yang orang benar lakukan di atas dasar Kristus Yesus ini. Saudaraku, ada satu perkara yang semua kita sudah sering mendengar. Tapi mungkin kita belum sadar apa artinya. Karena ini jargon yang terlalu banyak dibicarakan. Orang benar akan melakukan the will of the Father. Akan melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, oh saya melakukan kehendak Bapa. Semua kita tahu, kita mendengar, kita sering berbicara tentang hal itu. Tapi hari ini kita akan belajar dan saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran ini. Supaya pola pikirmu dirubah. Dan pulang saudara betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudaraku, ketika kita mendengar yang namanya the will of the Father, kehendak Bapa, yang paling mudah untuk kita cerna, yang paling mudah untuk kita mengerti, itu adalah apa yang Yesus katakan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pertama-tama melihat apa yang firman Tuhan katakan. Coba lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi manusia pertama itu Adam menjadi makhluk hidup. Ini kita tahu Adam yang diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia pertama. Lalu kemudian, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ada manusia yang kedua atau manusia yang akhir, yaitu kalau dalam bahasa Inggris disebut juga the second Adam. Adam yang kedua itu adalah roh yang menghidupkan. Silakan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Nah, Adam yang pertama itu adalah manusia yang penuh dengan kedagingan. Tetapi Adam yang kedua itu adalah manusia rohani. Kemudian,
Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Kita tahu, Adam dibuat dari debu dan tanah. Tetapi Adam yang kedua berasal dari surga. Siapa Adam yang kedua ini? Ini menunjuk kepada Kristus Yesus sendiri. Inilah yang berasal dari surga. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat pelan-pelan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saudara perhatikan ini supaya saudara betul-betul menangkap pewahyuan ini. Ada dua macam taman yang dituliskan di dalam Alkitab. Yang pertama disebut the Garden of Eden, taman Eden. Ya, di Taman Eden ini hiduplah manusia yang pertama. Taman yang kedua, Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itu kita melihat wajah yang paling sempurna daripada manusia yang kedua atau the second Adam. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat kontras perbedaan daripada keduanya ini. Di Garden of Eden, di Taman Eden ini, manusia pertama itu penuh dengan kedagingan. Memang diciptakan oleh debu dan tanah. Di taman yang kedua, Taman Getsemani ini, sekalipun Kristus Yesus adalah Allah 100%, tetapi pada sampai waktu itu, dia adalah juga manusia 100%. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat apa yang terjadi di kedua taman ini. Di taman pertama, manusia tergoda, kedagingannya tergoda. Tuhan katakan, jangan makan buah ini. Manusia tergoda untuk menikmati, untuk makan, dan untuk melanggar kehendak Bapa. Di taman yang kedua, di Taman Getsemani, 100% manusia yang adalah Kristus Yesus, dia pun tergoda. Memang tidak diceritakan iblis datang ke Taman Getsemani dan menggoda Yesus. Saudaraku, tapi kalau saudara perhatikan dari perkataan-perkataannya, saudara tahu secara manusia, nah saya bukan bicara tentang bagian keilahiannya, tapi saya bicara tentang bagian kemanusiaannya. Karena ini relevan buat kita. Ya, 100% manusia, dia melihat betapa penderitaan yang harus dihadapi itu betul-betul menakutkan. Cawan itu begitu kelamnya, sampai-sampai dia berkata gini, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Saudaraku, 100% manusia ini sungguh-sungguh tergoda supaya cawan ini lalu daripada dia. Sungguh-sungguh kalau dia boleh memilih, kalau boleh terjadi sesuai dengan kehendak manusianya, cawan ini berlalu. Supaya dia tidak harus mencicipi betapa pahitnya, betapa dahsyatnya cawan ini, yaitu cawan kematian ini. Itulah yang dia doakan. Dia bergumul sungguh-sungguh sebagai manusia 100%. Sampai keringatnya seperti darah bercucuran. Saudaraku, gak bisa dipungkiri lagi, dia tergoda untuk tidak meminum cawan ini. Tetapi dia balut dengan satu kata-kata, let not my will, but your will be done. Jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Saudaraku, dan ini yang dikenal oleh kita gereja. Oh, kita berdoa, Tuhan jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. What does it mean? Apa artinya, saudaraku? Kalau saya tanya mungkin 10 orang di tempat ini, belum tentu satu orang tahu persis apa yang Tuhan maksudkan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Apa kehendak Bapa buat semua kita yang universal? Semua kita mempunyai pilihan seperti Tuhan sebagai manusia. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Di Taman Eden, manusia mempunyai kesempatan. Dia mengulurkan tangannya untuk memakan buah itu. Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia punya kapasitas untuk melanggar, dan mereka langgar. Di Taman Getsemani, 100% manusia yang adalah Yesus, dia punya kesempatan, dia punya kemampuan, dia punya kapasitas. Saya nggak bicara tentang keilahiannya dia. Tapi di Taman Getsemani ini, sebagai manusia 100%, kalau saudara perhatikan sebelum-sebelumnya, Tuhan sengaja turun ke Yerusalem. Kenapa dia ke Yerusalem? Karena dia katakan anak manusia akan diserahkan di Yerusalem.
Ngapain dia membawa dirinya ke Yerusalem? Sekalipun dia tahu di Yerusalem dia akan disalibkan. Di Yerusalem dia akan dilucuti. Dia akan minum cawan itu. Kehendak pribadinya, kehendak dagingnya dikalahkan. Sekalipun dia tahu dia punya kesempatan untuk tidak masuk ke Yerusalem. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Kalau dia mau, ketika dia berkata, let not my will, but your will be done. Jangan kehendakku tapi biar kehendakmu. Dia masuk ke Yerusalem. Ketika dicari, dia nggak lari, dia nggak melarikan diri atau bersembunyi. Dia katakan, aku tiap-tiap hari ada di sini. Kenapa kalian datang kepadaku seperti seorang penyamun? Dia menyerahkan dirinya. Dia bisa lari, dia bisa bersembunyi, tapi itu dia nggak lakukan. Dia bisa berkompromi dengan banyak orang-orang hebat, seperti layaknya politikus. Tapi dia nggak lakukan semua itu. Justru dia menyerahkan dirinya. Ketika dia berkata, let not my will, bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu. Dia punya pilihan, dia punya kemampuan, dia punya kapasitas. Tapi dia menentukan, dia memilih untuk ikut kepada kehendak Bapa. Nah, hari ini kita akan belajar melihat kontras dari keduanya. Nah, sebelumnya kita kesampingkan dulu hal ini, dan saya ingin ajak saudara untuk melihat firman Tuhan, untuk belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, kita akan belajar mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari sebuah kisah. Ya, saya nggak akan bacakan semua ayat-ayatnya. Di kitab Kejadian, saudara akan melihat sebuah kisah yang dilukiskan betapa hancur leburnya sebuah keluarga yang namanya keluarga Yakub atau keluarga Israel. Yakub punya 12 anak laki-laki dari 2 orang istri dan 2 orang gundik yang berbeda. Sederhananya dari 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Dari anak-anak Lea lahirlah orang-orang seperti Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda dan sebagainya, Naftali dan sebagainya. Dari Rahel lahirlah yang namanya Yusuf dan Benyamin. Karena sejak awalnya, seperti yang kita lihat beberapa minggu yang lalu, sejak awalnya Yakub itu mencintai Rahel, maka terhadap anak-anaknya pun Yakub pilih kasih. Yakub lebih mengasihi anak-anak Rahel daripada anak-anak Lea. Nah, ini satu pelajaran. Ini membuat rumah tangga jadi pecah. Jadi timbullah satu iri hati, satu dengki di antara anak-anak. Karena Yakub memperhatikan, mengasihi anak-anak Rahel lebih daripada anak-anak yang lain. Untuk Yusuf dibelikan baju jubah warna-warni, diperlakukan istimewa, sehingga saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu benci kepada Yusuf. Satu ketika ada kesempatan, mereka menangkap Yusuf. Mereka menyobek-nyobek jubahnya. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan kemudian mereka menjualnya sebagai budak ke Mesir. Itu yang mereka lakukan terhadap saudara, satu bapak lain ibu daripada keluarga ini. Yaitu Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Lama berlalu, 20 tahun berlalu. Mereka sudah lupa apa yang terjadi dengan Yusuf. Di benak mereka, di benak papahnya yaitu Yakub, yang terjadi adalah Yusuf sudah mati. Karena itulah laporan yang mereka berikan. Yusuf diterkam binatang buas, Yusuf dicabik-cabik, lihat ini, jubahnya robek-robek dan ada darah, yaitu mereka ambil dari darah domba. Yusuf dicabik-cabik oleh binatang buas. Kami hanya menemukan jubahnya ini. Yakub menangisi kehilangan daripada Yusuf anaknya. 20 tahun berlalu, sekarang tinggal satu-satunya anak Rahel di dalam rumah Yakub, yaitu Benyamin. Singkat cerita, di Mesir, Yusuf berubah. Yusuf menjadi penguasa di Mesir, menjadi orang kedua, perdana menteri dari Mesir. Dan Mesir hari itu bukan seperti Mesir hari ini. Mesir hari itu seperti Amerika hari ini. Dia menjadi negara yang adikuasa, menguasai seluruh dunia. Sangat powerful. Yusuf orang kedua yang paling powerful di negara itu. Saudaraku, apa yang terjadi dengan Yusuf?
Yusuf mengatur semuanya. Ada 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa paceklik. 7 tahun masa panen sudah berlalu. Kemudian 2 tahun masa paceklik sudah berlalu. 9 tahun Yusuf memerintah di Mesir. Dia diagung-agungkan. Firaun sendiri tidak mengerjakan apa-apa. Cuma sebagai simbol, sebagai lambang yang bekerja adalah Perdana Menterinya, yaitu Yusuf. Saudaraku, semua dilakukan dengan bijaksananya. Yusuf mengatur lumbung-lumbung supaya ada bahan makanan buat semua bangsanya. Setelah lewat 20 tahun, anak-anak Yakub, yaitu 10 orang anak-anak Yakub dari Lea, datang mengunjungi Mesir. Tujuannya adalah untuk berdagang, untuk membeli gandum di Mesir. Karena mereka tahu di tanah Kanaan terjadi kelaparan dan tidak ada bahan makanan sama sekali. Mereka mendengar satu-satunya negara yang punya bahan makanan. Karena mereka mengatur lumbung-lumbungnya dengan baik. Mereka mempunyai persediaan bahan makanan. Satu-satunya tempat di bumi, yaitu di Mesir. Dan orang yang paling berkuasa yang mengatur semuanya adalah Yusuf. Mereka nggak tahu itu Yusuf. Mereka datang ke Mesir. Singkat cerita, ketika Yusuf melihat 10 saudaranya datang untuk membeli bahan makanan, Yusuf pura-pura tidak mengenali mereka. Semua nanti saudara pulang saudara baca sendiri ya di dalam kitab Kejadian. Saudara akan melihat ini. Karena waktu saya nggak akan bisa buka semua ayat-ayat ini. Saya ceritakan saja kepada saudara. Nah, saudara percaya saja apa yang saya katakan. Kalau nggak percaya nanti pulang saudara buktikan. Saudaraku, dia lihat semuanya. Dia lihat saudara-saudaranya datang dengan pucat pasi, kelaparan, keletihan. Begitu bertemu, lalu mereka langsung sujud menyembah Yusuf. Pada waktu itu Yusuf langsung teringat. Dulu, 20 tahun yang lalu, saya pernah bermimpi. Tuhan kasih visi kepada saya. Saya melihat ada 11 ikat gandum yang semuanya menunduk kepada ikat gandumnya Yusuf. Aku nggak mengerti pada waktu itu. Tapi hari ini aku melihat mimpi itu mulai menjadi kenyataan. 10 saudaraku datang untuk beli gandum dan mereka menyembah berlutut kepada Yusuf. Tapi yang aku lihat 11. Kenapa hari ini yang datang 10? Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan saudara perhatikan benar-benar. Sebelumnya saya ingin sampaikan. Sebetulnya kisah ini berbicara tentang pertobatan yang sempurna. Sekali lagi, kisah Yusuf ini berbicara tentang pertobatan. Saya kaget tadi pagi waktu doa persiapan Pak Purba, saya ajak saudara untuk melihat ya. Efesus 4, tadi pagi waktu doa persiapan Pak Purba sampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia di dalam Efesus 4. Pak Purba sampaikan tentang ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ayat mulai dari ayat 25. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras, lakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan kamu mendukakan roh Allah yang telah memerteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku, waktu Pak Purba tadi sampaikan, ada sesuatu yang Tuhan klitik hatinya. Jangan, ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara perhatikan keseluruhannya, inilah pesan yang sebetulnya saya ingin sampaikan hari ini. Saudara perhatikan kembali lagi. Kisah anak-anak Yusuf, kisah kejadian yang terjadi di tanah Mesir. Itu sebetulnya melukiskan satu kisah yang paling sempurna tentang pertobatan yang sempurna. Saya ingin sampaikan, pertobatan itu bukan penyesalan. Kita mengenal pertobatan, orang nangis-nangis, gerung-gerung, guling-guling, kita anggap itu pertobatan. Belum tentu, saudaraku. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh bertobat. Yang pertama,
ada penyesalan, ada sungguh-sungguh penyesalan total. Mungkin bisa nangis-nangis, mungkin bisa tertegun, mungkin bisa sangat hancur hatinya. Tapi itu hanya step yang pertama. Sebagian besar orang berhenti sampai di sini. Kemudian mereka kembali lagi. Yang disebut tobat dan kumat. Terus bolak-balik begitu. Bukankah pemandangan seperti ini banyak kita temui di dalam gereja? Hari ini melakukan satu kesalahan, dinasehati, ditegur, iya minta maaf. Besok lakukan lagi, lusa lakukan lagi, tahun depan lakukan lagi. Itu hanya step yang pertama. Yang kedua, dia akan berjanji, bersumpah sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa lagi. Tapi itu pun bukan pertobatan. Baru yang ketiga, ketika ada kesempatan, ada kemampuan, ada kapasitas untuk berbuat dosa lagi, tetapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa lagi. Baru pada saat itulah kita tahu pertobatan yang sempurna telah terjadi. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Gereja perlu belajar tentang kebenaran ini, supaya gereja betul-betul menjadi the house of the righteous. Rumah orang benar akan berdiri teguh. Sekalipun di hadapan ujian api sekalipun, rumah orang benar akan berdiri teguh. Nah, saudaraku, pada waktu Yusuf melihat saudara-saudaranya datang, saudara-saudaranya berlutut menyembah Yusuf. Lalu Yusuf katakan, bangkit, kalian mau apa di sini? Kami 10 bersaudara, kata mereka. Kami datang mau membeli gandum, kami datang dari tanah Kanaan, dari negeri yang jauh. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf berkata begini, kalian adalah mata-mata, kalian adalah pengkhianat, kalian mau memata-matai negara ini. Jebloskan mereka ke dalam penjara. Mereka gemetar ketakutan. Mereka datang dengan niat baik untuk beli gandum. Mereka datang bukan untuk minta gandum, apalagi mencuri gandum. Mereka tidak pernah mempunyai niat untuk mata-matai negara Mesir. Mereka hanya datang untuk perlu makan. Dan ketika mereka datang dituduh mereka adalah pengkhianat. Mereka adalah mata-mata. Nah, saudaraku, kenapa Yusuf harus melakukan begini? Kenapa enggak Yusuf begitu melihat saudara-saudaranya, dia langsung kata, hei, 20 tahun kita enggak ketemu. Ini lihat, aku Yusuf saudaramu yang kamu jual, kamu buang dan sebagainya. Wah, hari itu mungkin enggak usah pakai blood-bleed, enggak usah pakai sandiwara ini itu. Langsung terjadi perjumpaan. Mereka akan berangkulan. Mereka akan celebrating. Tapi apa yang mereka celebrate? Yaitu kemakmuran Yusuf. Keberhasilan Yusuf. Yusuf enggak mau lakukan itu. Yusuf harus buat satu skenario. 20 tahun telah merubah hidup Yusuf. Tapi dia enggak tahu apakah saudaranya sudah berubah. 20 tahun telah memporak-porandakan karakter Yusuf. Yang dia belum tahu bagaimana dengan saudara-saudaranya. Apakah karakter mereka pun sudah berubah. Mereka dituduh mata-mata. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Satu hal sederhana. Ketika butir-butir pertobatan itu sudah mulai terjadi. Akan terjadi seperti ini. Saudaraku, ketika Yusuf mulai menuduh saudara-saudaranya. Inilah yang saya ingin ajak saudara untuk melihat Yehezkiel 36. Perhatikan ayat 28 sampai 31. Silakan. Yehezkiel 36 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Aku akan membuat engkau bertobat, istilah kasarnya. Aku akan membuat engkau meninggalkan dosamu. Dan caranya Tuhan memberkati saudara. Terus kemudian, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. nah stop sampai sini. Saudaraku, kalau saudara dulu masih pernah, dulu waktu saya anak-anak,
Saya baca komik Kopingho, saudara mungkin pernah tahu? Kopingho itu punya strategi begini, bersuara di barat, menggempur di timur. Seringkali Tuhan lakukan hal yang sama. Tuhan berkati, Tuhan lakukan ini, Tuhan buat tidak ada terjadi kelaparan. Tujuannya apa? Firman Tuhan tadi katakan, supaya kamu teringat kepada dosa-dosamu dan meninggalkan dosamu. Yang diberkati di sini, Tuhan lakukan sesuatu di sini, ternyata supaya hati mereka ingat kepada dosa. Saudaraku, pada waktu itu, Yusuf menuduh mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kenapa Yusuf lakukan itu? Supaya mereka teringat kepada sesuatu yang mereka lakukan. Pernahkah saudara mengalami sesuatu? Aneh, kenapa begini? Kenapa saya diperhadapkan kepada posisi seperti ini? Bisakah saudara mengingat apa yang belum beres di hadapan Tuhan? Itulah butir pertama daripada pertobatan. Kalau lupa sama sekali, saudaraku seringkali, saudara mendengar berita-berita firman Tuhan yang keras di dalam gereja ini. Kalau saudara sama sekali tidak terusik dengan yang namanya dosa-dosa di masa lalu, mungkin benih pertobatan itu tidak pernah terjadi. Hari ini saya berdoa sungguh-sungguh, biarkan hatimu lembut. Seringkali Tuhan katakan seperti Yusuf. Yusuf menuduh mereka melakukan sesuatu dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Tujuannya supaya mereka ingat akan dosa 20 tahun yang lalu yang mereka lakukan. Setelah itu terjadi, drama pertama terjadi. Mereka dituduhkan, mereka dijebloskan semuanya ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian mereka dikeluarkan. Lalu Yusuf berkata, dikumpulkan mereka. Yusuf berkata, oke, kalau betul kalian itu bukan mata-mata, kalau betul kalian hanya sekedar datang untuk membeli gandum, lakukan yang ini, seperti ini. Satu dari kalian akan tinggal di dalam penjara, dan 9 dari kalian boleh pulang ke rumah bapamu. Dan kalian berkata ada satu adikmu di sana. Sekarang bawa adikmu datang ke tempat ini. Lalu kalian, saudaramu yang di penjara akan boleh pulang bersama-sama dengan kalian. 11 kalian boleh pulang bersama-sama. Yang ditahan adalah Simeon. Kenapa Simeon? Saudara tahu siapa Simeon? Simeon adalah orang kedua. Anak Yakub yang kedua. Yang pertama adalah Ruben. Yang kedua adalah Simeon. Yang ketiga adalah Lewi. Yang keempat adalah Yehuda. Dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang paling bertanggung jawab tentang penjualan Yusuf ke tempat ini adalah Simeon. Pada waktu itu mereka bersepakat untuk membunuh Yusuf 20 tahun yang lalu. Ruben berkata, jangan dibunuh, dia tetap adik kita. Ngapain dibunuh? Lalu Simeon punya inisiatif. Baiknya kita jual saja ke dalam sebagai budak. Toh kita akan dapat duit. Kalau kita bunuh kita nggak dapat apa-apa. Simeon adalah orang, beberapa penafsir Alkitab mengatakan Simeon adalah orang yang menjorokkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Simeon ditahan. Yang 9 boleh pulang. Pada waktu itu, sudah tahu apa yang terjadi? Mereka menangis. Nah, ini yang firman Tuhan katakan. Coba lihat. Kejadian 42. Kejadian 42, perhatikan ayat yang ke-21. Ayat mulai dari ayat 20 dan 21, silakan. Kejadian 42 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Sudah lihat, pada waktu itu pertobatan butir yang pertama telah terjadi. Yusuf melihat mereka tidak dituduhkan terhadap dosa mereka, tapi mereka ingat ada perkara yang belum selesai 20 tahun yang lalu. Ada sesuatu yang mereka buat mencelakakan adik mereka. Sekarang Simeon di penjara, Simeon ditahan, dan mereka berkata, ini karena dosa kita. 20 tahun yang lalu adik kita menjerit-jerit, minta tolong belas kasihan kepada kita. Kita tutup mata, kita tutup telinga.
Kita kebalkan hati kita. Kita nggak peduli terhadap jeritan adik kita. Ketika dia berteriak, tolong jangan lakukan ini. Apa yang harus aku makan nanti? Dan sebagainya dan sebagainya. Mereka degilkan hati mereka. Dan hari itu 20 tahun telah berlalu. Tiba-tiba seperti televisi yang dinyalakan di depan mereka. Mereka teringat tetesan air mata Yusuf. Bagaimana Yusuf mengeluh-ngeluh di hadapan saudara-saudaranya. Mereka berkata satu sama lain dalam bahasa Ibrani. Yusuf pura-pura nggak tahu. Coba lihat ayat 22 sampai 23. Ayat yang ke-22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Yusuf bersandiwara, dia pura-pura nggak ngerti. Jadi Yusuf bicara dalam bahasa Mesir, diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, mereka bicara. Jadi waktu mereka menangis, mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Ini karena dosa kita, ini karena kesalahan kita 20 tahun yang lalu. Yusuf tahu. Setelah itu Yusuf masuk ke kamar, dia menangis. Dia melihat bagaimana hati saudara-saudaranya sudah hancur. Saudaraku, saudara perhatikan benar-benar kebenaran firman Tuhan ini. Bayangkan Yusuf itu seperti Roh Kudus yang menuntun setiap pribadi gereja Tuhan untuk sampai kepada kesempurnaan pertobatan. Yang disebut pertobatan yang sempurna ini. Pada step yang pertama, ketika dia menangis betul-betul satu sama lain. Roh Kudus juga ikut menangis. Karena dia melihat satu butir pertobatan. Yaitu penyesalan yang dalam. Tapi gak berhenti sampai di situ. Terus dituntun sampai mereka sampai kepada pertobatan yang sempurna. Sudah tahu apa yang terjadi? Setelah itu mereka dipaksa pulang. Untuk tinggalkan saudaranya Simeon. Sekarang apa yang akan terjadi? 9 mereka akan pulang menghadap kepada papahnya. Yaitu kepada Yakub. Dan mereka akan mengulangi perbuatan yang sama 20 tahun yang lalu. Ketika mereka pulang kepada papahnya dengan tidak membawa satu saudaranya. Dahulu saudaranya adalah Yusuf. Sekarang Simeon tidak ikut pulang bersama mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan berbohong lagi? Atau mereka akan melakukan sesuatu yang berbeda? Tapi Yusuf nggak berhenti sampai situ. Yusuf katakan gini, kalau kamu mau melihat saudaramu selamat, bawa si bungsu bersama-sama denganmu. Yusuf tahu persis bahwa si bungsu tidak mungkin dibawa. Tidak akan diizinkan oleh papa untuk dibawa. Kenapa? Karena papa punya 2 anak kesayangan. Satu sudah mati. Sekarang tinggal satu-satunya si bungsu. Dulu saudara-saudaranya bertugas menjaga adiknya yaitu Yusuf. Mereka pulang dengan membawa jubah yang sudah dikoyak-koyak oleh binatang buas. Dengan darah yang bercucuran. Mereka tidak menjaga saudaranya. Apakah mungkin papa yang sama akan mengizinkan si bungsu dibawa oleh saudara-saudara model begini? Hanya ada satu kemungkinan. Kalau mereka bersumpah di hadapan papa demi hidupnya sendiri, mungkin papahnya izinkan. Yusuf tahu persis itu. Yusuf sedang merancang pertobatan butir kedua. Penyesalan, sumpah untuk tidak berbuat yang sama lagi. Yusuf atur sedemikian rupa. Ketika mereka pulang, mereka menyalahkan. Waktu sampai di rumah, mereka melihat bahkan uang mereka ada di dalam karung gandum yang mereka beli. Mereka ketakutan, tambah ketakutan. Mereka nggak mengerti bahwa ini adalah skenario Yusuf. Ini adalah sandiwara yang dibuat oleh Yusuf. Sama seperti kita nggak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa ini ada tujuan. Roh Kudus punya tujuan, skenario. Supaya engkau menjadi rumah orang benar yang berdiri teguh ketika menghadapi segala perkara. Yusuf sedang persiapkan semua itu. Gandum dimakan pelan-pelan. Sampai akhirnya gandum itu mendekati habis. Papahnya berkata, kamu ngapain begini? Tiap-tiap hari makan gandum. Tidak ada bisa lakukan sesuatu. Anaknya berkata, Pah, kan sudah aku katakan. Kalau aku diberi kesempatan untuk bawa Benyamin si bungsu. Pasti hari ini kita sudah 2 kali bolak-balik beli gandum. Kenapa aku nggak bisa bawa Benyamin? Papanya dengan marah berkata, jangan buka mulutmu.
Apakah mungkin aku akan biarkan Benyamin pergi bersama kalian? Bagaimana kalau nanti Benyamin kecelakaan? Bagaimana kalau nanti Benyamin mati di tengah jalan? Atau diperlakukan tidak benar dan sebagainya? Apa yang akan terjadi? Sama saja seperti engkau mengutus aku ke liang kubur, kata papahnya. Pada waktu itu Yusuf nggak tahu. Tapi pada waktu itu kita tahu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yehuda anak keempat tampil. Dan Yehuda berkata gini, "Papa, akulah jaminannya. Kalau sampai anak ini tidak pulang, akulah yang akan berdosa kepada papa seumur hidupku. Aku menjadi jaminannya, nyawaku menjadi jaminan buat nyawa anak ini." Itu sumpah Yehuda di hadapan Yakub. Orang-orang Ibrani punya kitab-kitab lain. Mereka berkata begini, bahkan Yehuda mempertaruhkan 2 anaknya yang lahir baginya untuk menjamin keselamatan anak Yakub ini. Saudaraku, pernyataan Yehuda tentu bagi Yakub, kalau Yehuda harus gugur, harus mati demi untuk Benyamin. Dua-duanya adalah anak daripada Yakub. Tentu Yakub nggak akan senang dengan cara seperti itu. Tapi Yakub melihat sesuatu dalam diri Yehuda. Bagaimana dia menjamin hidup adiknya. Bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya demi adiknya sendiri. Pada waktu itu Yakub berkata, "Oke, pergi. Jaga perkataanmu. Lindungi anak itu. Support him at any cost." Mereka pergi. Sampai di Mesir. Mereka melihat, wah, bersuka cita, diberi makan, diberi pesta. Semua diberi. Lalu ada skenario lain. Butir yang kedua daripada pertobatan telah terjadi. Ada penyesalan, ada sumpah. Kenapa Yusuf tahu ada sumpah terjadi? Karena nggak mungkin kalau nggak ada seorang yang pasang badan, nggak mungkin Benyamin bisa dibawa ke tanah Mesir. Pasti salah satu dari 9 orang ini telah pasang badan, atau mungkin 9-9-nya. Yang Yusuf nggak tahu ternyata itu Yehuda. Singkat cerita, ketika mereka datang dengan satu adiknya, dibuatlah pesta pora. Mereka disuruh duduk. Dan Alkitab mencatat begini, disuruh duduk mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Mereka mulai bingung-bingung. Kok dia tahu ya? Kita yang Ruben nomor 1, terus setelah nggak ada Simeon, Lewi nomor 2, Yehuda nomor 3, dan sebagainya. Terus sampai Benyamin. Bagaimana dia tahu? Oh, mungkin karena memang tampang kita beda dan sebagainya. Kemudian diberi makan. Setelah diberi makan, diberi hadiah. Kepada Benyamin diberi 5 kali lipat. Saudaraku, apa yang terjadi? Yusuf sedang mempermainkan satu skenario. Sekarang bukannya hanya Benyamin diperlakukan istimewa di rumah Yakub. Bahkan di tanah Mesir pun Benyamin diperlakukan istimewa. Yusuf sedang mempermainkan perasaan mereka. Ini memang anak kesayangan. Ini anak emas. Di rumah papahnya dia diperlakukan sebagai anak emas. Bahkan di sini di tanah Mesir pun dia diperlakukan sebagai anak emas. Kita dikasih makan, dia dikasih makan 5 kali lipat. Kita dikasih hadiah yang dia terima 5 kali lipat. Semuanya lebih baik, lebih banyak, lebih mewah. Karena dia diperlakukan berbeda dari kita. Kenapa itu terjadi? Supaya terjadi satu emosi yang sedang dibangun oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya ini. Singkat cerita, setelah makan, setelah semuanya selesai, mereka boleh isi gandum, mereka pulang. Baru beberapa puluh meter mungkin, atau beberapa ratus meter mereka keluar dari tanah Mesir. Dikejar oleh tentara Mesir. Mereka bingung, kenapa dikejar? Tentara Mesir berkata gini, piala cawan yang dipakai untuk minum anggur oleh Perdana Menteri Yusuf telah dicuri. Salah satu kalian adalah pencurinya. Mereka berkata, nggak mungkin. Kalau kami adalah pencurinya, kami pasang badan, kami bayar dengan apapun harganya. Semua mereka diboyong kembali ke istana Firaun. Bertemu dengan Yusuf. Yusuf bersandiwara pura-pura marah. Kalian nggak tahu diri, kalian nggak tahu berterima kasih. Sudah diberi gandum, diberi makan, diberi pesta pora, diberi penyambutan sedemikian rupa. Kalian masih mencuri cawan minum anggurku. Saudaraku, mereka berkata, bukan kami.
Kalau ada salah satu dari kami yang mencuri itu, kami semua akan menjadi hambamu. Yusuf berkata, enggak. Hanya yang mencuri yang akan menjadi hambaku. Digeledah satu persatu. Ditemukan cawan itu di mana? Di karung Benyamin. Gemetar Benyamin. Yusuf lebih marah lagi. Kamu anak tidak tahu diuntungkan. Kamu paling diperhatikan. Kamu paling mudah diberi hadiah paling banyak. Diberi makanan paling mewah. Apa yang kamu lakukan bagiku? Kamu mencuri cawan minum anggurku. Benyamin gemetar, berlutut di hadapan di hadapan Yusuf. Lalu Yusuf berkata, yang lain pulang. Bawa gandum kalian, pulang kepada bapakmu. Anak ini akan menjadi budak di dalam rumahku di tanah Mesir seumur hidupnya. Mereka teringat 20 tahun yang lalu. Satu daripada anak Yakub, yaitu Yusuf, akan menjadi budak di tanah Mesir seumur hidupnya. Dia as good as dead. Dia seperti udah mati di hadapan keluarganya. Kalian yang lain boleh pulang. Pergi kepada papahmu. Sekarang ceritakan kembali kepada papahmu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Bahwa satu daripada saudaramu sekarang harus tinggal di tanah Mesir sebagai budak selama-lamanya. Saudaraku, pada waktu itu Yehuda tampil mengoyakkan pakaiannya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat apa yang dikatakan oleh Yehuda ini. Karena ini penting sekali. Coba lihat, Kejadian 44. Perhatikan ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-34. Kejadian 44 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Amin. Saudaraku, perhatikan pelan-pelan apa yang terjadi. Ketika Yusuf mendengar perkataan Yehuda ini, dia merobek-robek pakaiannya, dia merobek-robek jubahnya,
Dan dia memperkenalkan dirinya, akulah Yusuf saudaramu yang kau jual 20 tahun yang lalu. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Pelan-pelan. Ketika ditemukan cawan minum milik daripada Perdana Menteri Mesir di dalam kantong gandum daripada Benyamin. Saat itu Yusuf berkata, Benyamin harus dihukum menjadi budak seumur hidupnya. Yang lain terbebas. Saudaraku, kalau seandainya semua saudara-saudaranya, termasuk apalagi Yehuda, memilih atau berpikir seperti ini. Memang saya berjanji kepada papa, memang saya menjamin hidup adik saya. Tetapi adik saya ini pecundang, dia ini pencuri, dia mencuri cawan milik Perdana Menteri. Kurang ajar dia. Kok berani-beraninya mencuri? Yang dicuri Perdana Menteri lagi. Karena Yehuda nggak tahu bahwa itu skenario. Yang Yehuda tahu ditemukan bukti mengarah kepada hal itu. Bahwa di dalam kantong gandum daripada Benyamin ada cawan daripada Yusuf. Pasti dia mencuri. Karena dilihat cawan itu dari emas bertahtakan, mungkin batu-batu permata yang begitu baik. Keinginannya untuk melihat ini sehingga dia ambil cawan itu. Yehuda bisa pulang kepada papahnya dan berkata, "Papa, memang aku janji. Memang aku bersumpah demi hidupku. Tapi anakmu ini, anak kesayanganmu ini mencuri di sana, di tanah Mesir. Dia ngambil dan bukan nggak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah cawan daripada Perdana Menteri. Ya sekarang dia dihukum. Apa yang bisa saya lakukan? Karena dia pencuri, ada hukum yang berlaku. Ya udah papa, aku bisa apa? It's not my fault, bukan kesalahanku." Yehuda bisa lakukan itu. Atau Yehuda berkata, "Ya pak, aku coba untuk negosiasi." Nggak mau, karena memang ketangkep basah, ini ketangkep tangan pencuri. Harus dihukum. Ya udahlah pak, apa yang bisa kita lakukan? Papa juga harus ngerti dong. Saudaraku, akan ada 1000 macam alasan untuk Yehuda datang kepada papanya. Dan semua norma-norma akan mengatakan Yehuda benar. Karena Benyamin mencuri. Ada 3 hal yang menunjukkan pertobatan. Ada penyesalan, ada sumpah setia, dan ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa lagi, dia tidak memilih untuk berbuat dosa lagi. Baru pada waktu itulah terjadi pertobatan yang sempurna. Yehuda tampil kepada Yusuf. Dia katakan gini, "Lihat, aku lebih kuat daripada anak ini. Aku lebih sehat daripada anak ini. Aku lebih tegap, aku lebih mampu untuk bekerja daripada anak ini. Biarkan aku menjadi budakmu seumur hidupku. Dan biarkan anak ini pulang kepada papahnya. Karena kalau anak ini gak pulang, papahku mati, anak ini mati. Lebih baik aku mati sendiri. Biar anak ini hidup, papahku hidup." Saudaraku, itulah perkataan daripada Yehuda sebetulnya. Aku telah menjamin anak ini akan pulang dengan selamat kepada papahku. Saudara tahu, apa yang terjadi? Kalau saudara baca pelan-pelan, apa yang dikatakan oleh Yehuda, saudara akan menemukan 17 kali, saya hitung pelan-pelan, 17 kali Yehuda berkata, "Ayahku, ayahku, demi ayahku, karena ayahku, demi papahku atau bapakku. Untuk bapakku." 17 kali diulang-ulang oleh Yehuda. Saudaraku, pada waktu saya membaca ini, saya teringat kepada apa yang Yesus katakan. "Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku, biar kehendakmu ya Bapa yang jadi." Saudaraku, apa yang ada di pikiran Yehuda pada waktu itu, semuanya untuk papahku, untuk bapakku, untuk ayahku. Semuanya yang dia pikirkan. Bukan untuk dirinya sendiri. Saudaraku, apa artinya? Sekarang saya mau rangkumkan ini. Apa artinya melakukan kehendak Bapa? Hiduplah dalam pertobatan. Itulah kehendak Bapa bagi setiap saudara. Saudaraku, saudara boleh bolak-balik menjadi orang percaya. Puluhan tahun pulang pergi masuk gereja. Kalau hidupmu tidak berubah, kalau hidupmu tidak meninggalkan semua dosa-dosa masa lalu, nggak ada artinya sama sekali. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan seorang wanita yang kena pendarahan. Orang lumpuh dibangkitkan. Lalu pesannya satu hal,
Go home and sin no more. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa dia nggak berkata kepada orang lumpuh, pulang dan hati-hati, jangan sampai jatuh dan lumpuh lagi. Pulang, hai orang buta, jangan sampai kelilipan supaya engkau jangan buta lagi. Hai orang yang pendarahan, makan hati-hati, minum hati-hati supaya engkau jangan pendarahan lagi. Tapi bukan itu yang Yesus katakan. Go home and sin no more. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Karena seluruh hidupnya, seluruh pelayanannya sebagai manusia. Saudaraku, saya ingin buktikan. Coba lihat. Matius 3. Lihat Matius 3. Ayat yang pertama ini tentang Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kemudian lihat Matius 4. Ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum dan seterusnya. Perhatikan ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis di Matius 3. Setelah Yohanes Pembaptis mati, ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Pelayanannya dimulai di Galilea. Sejak waktu pelayanannya dimulai, sejak pertama kali ada di Galilea, berita khotbahnya hanya satu. Repent and sin no more. Bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Sejak waktu itu, sampai kapan? Sampai dia mati. Dia katakan, Bapa, not my will, but your will be done. Apa kehendak Bapa? Supaya saudara dan saya bertobat. Saudaraku, kita udah menjadi orang percaya puluhan tahun mungkin. Udah begitu lama. Have you repent? Apakah saudara sudah bertobat sungguh-sungguh? Supaya hidupmu bukan hanya tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Supaya hidupmu berkenan di hati Bapa. The house of the righteous shall stand. Rumah orang benar akan berdiri. Rumah orang benar itu seperti apa? Rumah orang benar adalah orang-orang yang menghidupi pertobatannya. Sesali dosamu. Bersumpah sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Dan ketika ada kesempatan, ketika ada kemampuan untuk berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang buta, kepada orang lumpuh, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali lagi apa yang tadi kita baca sama-sama, apa yang Pak Purba dapatkan dari Tuhan. Efesus 4, perhatikan. Ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya saya memberi kesempatan kepada iblis? Ayat 25, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum marah amarahmu. Ayat 28, yang mencuri, jangan mencuri lagi. Dan baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik. Boleh juga saya katakan, yang berhutang dan tidak punya niat untuk bayar hutang, jangan berhutang lagi. Yang menipu, jangan menipu lagi. Yang suka bersundal, jangan bersundal lagi. Tinggalkan dosamu. Inilah rumah orang benar. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Supaya engkau tidak mendukakan Roh Kudus. Saudaraku, saudara melihat apa yang terjadi. Di tanah Mesir, drama yang dimainkan oleh Yusuf. Sebetulnya untuk melukiskan satu lukisan yang paling sempurna tentang pertobatan. Go home and sin no more. Mari tundukkan kepala, hamba-hamba Tuhan. Siapkan hatimu, saudaraku. Tundukkan kepala, buka hatimu lebar-lebar di hadapan Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Shikara baka shandara laba. Shinda bahara kalaba laba. Shinda bakara laba shandaba. Tuhan, beri roh takut akan Tuhan turun hari ini. Beri roh takut akan Tuhan turun kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Sungguh-sungguh biar roh takut akan Tuhan menuntun kami. Supaya kami pulang dan tidak berbuat dosa lagi. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Yang berdusta jangan berdusta lagi. Yang berbohong, yang mengelabuhi, yang berlaku curang jangan berlaku curang lagi. Yang berbuat zina, yang berbuat sundal jangan bersundal lagi. Lakukan, karena engkau telah bersumpah kepada papahmu.
Yehuda lakukan itu. Matius 7 ayat 21 berkata gini, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara mau melakukan kehendak Bapa-Mu di surga? Jangan berbuat dosa lagi. Bertobat sungguh-sungguh hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Allahmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang jadilah padaku seperti yang kau ingini. bumi itu bulat. Setengah dari bumi pada satu waktu itu di cover oleh kegelapan. Dan setengah lagi di cover oleh sinar matahari dengan terang. Titik yang paling rendah, titik yang paling gelap dari bumi adalah ujung daripada cover kegelapan. Dan persis di sebelah itu adalah titik terang itu dimulai. Saudaraku, pada waktu berhadapan dengan Yusuf, ketika Yehuda berkata apa yang dikatakan di dalam Kejadian 44. Yehuda menempatkan dirinya, ini adalah titik terendah dari hidupku. Aku akan hancur, aku tidak punya hidup lagi. Aku akan menjadi budak seumur hidupku di tanah Mesir. Di atas pemimpin yang lalim mungkin. Aku akan diperbudak selama-lamanya. Yehuda gak tahu, pada waktu itu raja itu merobek-robek jubahnya dan berkata, akulah Yusuf, I am Joseph. Pada waktu cawan itu harus diminum oleh raja itu, tirai bait suci dirobek-robek. I am God. Karena engkau sudah bertobat, masuklah dalam kerajaan yang dipersiapkan bagimu. Saudaraku, yang akan masuk bukan orang yang hebat, bukan orang yang memberi persembahan paling banyak, bukan orang yang paling hafal Alkitab, tetapi orang yang mau bertobat. Hari ini demi kasih Kristus semua mata tertutup. Kau sudah mendengar firman Tuhan. Kalau butir pertobatan itu terjadi, ketika Tuhan berbicara tentang satu hal, engkau ingat kepada dosamu di hal lain. Ketika Yusuf menuduh mereka sebagai mata-mata, mereka teringat kepada dosa mereka 20 tahun yang lalu. Adakah itu yang terjadi hari-hari ini? Tuhan, aku berbuat salah di masa lalu. Aku mencuri, aku berbohong, aku mengelabuhi, aku melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hatimu. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan imanmu sendiri letakkan tanganmu di dadamu. Katakan kepada Allahmu pelan-pelan. Ku telah mati. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang datang sungguh-sungguh dengan beban, aku telah berdosa di hadapan Bapa. Tuhan, seperti Yehuda yang berkata, aku telah berdosa kepada Papaku, aku tidak akan ulangi lagi. Lebih baik dagingku hancur supaya aku menggenapi kehendak Bapa di surga. Berikan keberanian kepada umatmu untuk berjalan supaya rumah orang benar itu boleh berdiri teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.